Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat Islam dan nikmat iman, seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan dari mimbar yang mulia ini, Khatib berwasiat kepada diri pribadi maupun kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah serta menjauhi seluruh larangannya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar salawat tersebut bersambung sampai kepada keluarga, para istri, para keturunan, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat al-Islam. Karena sesungguhnya satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai adalah al-Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai di sisinya adalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima apapun darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah." Tidaklah mendengar tentang aku diutus salah seorang daripada umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik ia beragama Yahudi maupun Nasrani, thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian ia meninggal dalam keadaan tidak beriman atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya, illa kana min ahlin nar, kecuali orang tersebut merupakan penduduk neraka. Kita lihat di sekitar kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jutaan bahkan miliaran manusia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat. Namun Allah Subhanahu wa taala pilih kita yang segelintir ini untuk kemudian mampu beribadah kepada Allah, untuk mengenal Allah. Allah izinkan dahi-dahi kita untuk bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat agung. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita bersyukur terhadap nikmat tersebut. Karena hidayah adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala menahan hidayah daripada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki mendapatkan hidayah, niscaya Allah akan membuka hatinya untuk kemudian mudah menerima al-Islam. "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja." Namun barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk disesatkan, akan Allah jadikan hatinya itu sempit sehingga tidak akan mudah menerima Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yahdihillahu fala mudhillalah." Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah ke atasnya, niscaya tidak akan ada satu orang pun yang mampu menyesatkannya. "Wa may yudlil fala hadiyalah." Namun sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kesesatan atasnya, tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Walaupun jalan hidayah sudah terbuka lebar di depan matanya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan orang tersebut mendapat hidayah, niscaya orang tersebut tidak akan pernah merasakan manisnya hidayah dan manisnya Islam. Sebagaimana orang-orang munafik yang hidup di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata mereka melihat ke arah Rasulullah, mereka salat di belakang Rasulullah, berpuasa bersama Rasulullah, mereka faham bahasa Arab karena memang itu bahasa mereka faham isi Al-Qur'an, mereka kadang-kadang berangkat untuk melaksanakan jihad bersama Rasulullah, namun iman mereka hanya sebatas ada di lisan mereka, tidak ada pada hati mereka. Allah mengatakan tentang mereka, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang-orang munafik, mereka mengatakan hanya sebatas pada lisan mereka apa-apa yang tidak ada pada hati mereka. Juga sebagaimana orang Yahudi, mereka adalah orang yang paling mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum Rasulullah lahir. Mereka tahu Rasulullah kapan lahirnya, lahir di mana, tempat mana yang bakal dijadikan medan hijrah Rasulullah. Mereka tahu benar, mereka tahu detail tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Alladzina atainahumul kitab", yaitu orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, yaitu orang-orang Yahudi, ya'rifunahu, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepada mereka. Mereka tidak masuk ke dalam Islam karena disebabkan hasad dan dengki yang ada pada diri mereka. Juga sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam,
yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus untuk berdakwah di tengah-tengah kaumnya, bukan 1, 2, 3, 10 tahun, namun 950 tahun. Allah katakan, walaqad arsalna nuhan ila qaumih, kami telah utus Nuh ke tengah-tengah kaumnya, falabitha fihim, maka Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun alias 950 tahun. Berdakwahnya dalam sehari semalam, bukan kemudian 1, 2, 3, 10 jam, enggak. Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya siang dan malam hari. Nabi Nuh mengatakan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku berdakwah kepada kaumku pada malam dan siang hari. Nabi Nuh berdakwah seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki istri Nabi Nuh wafat dalam kondisi kafir. Salah seorang daripada keturunan Nabi Nuh wafat dalam kondisi kafir bersama orang-orang kafirin, sampai Allah katakan, innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, itu bukan anakmu, innahu amalun ghairu saleh, karena dia melaksanakan perbuatan yang tidak saleh. Hidayah mutlak murni di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contoh yang paling gamblang yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah kepada kerabat-kerabat terdekat beliau, Allah katakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian Rasulullah mendakwahi paman-pamannya. Namun kita tahu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang meninggal dalam kondisi kafir, bahkan menjadi musuh besar Islam, yaitu Abu Lahab. Di antara paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang meninggal dalam kondisi kafir, padahal ketika ia hidup, ia adalah seseorang yang membela Rasulullah, ia adalah seseorang yang memastikan keponakannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapatkan gangguan dari siapapun, yaitu Abu Talib ibn Abdul Muttalib, meninggal dalam kondisi kafir, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah Abu Talib dalam kondisi menangis. Rasulullah mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha'ak, wahai pamanku, aku akan senantiasa beristighfar untukmu kepada Allah selagi Allah tidak melarang aku untuk istighfar tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan, Allah larang Rasulullah dengan firman-Nya, maka lin nabiyyi walladzina amanu, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta istighfar bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka merupakan kerabat terdekat, min ba'di ma antabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah nampak jelas bahwasanya mereka merupakan penduduk neraka jahanam. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, namun Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka dari sinilah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali parit ketika perang Khandaq, maka sesuatu yang keluar daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan, wallahi laulallah, demi Allah, jikalau bukan karena Allah. Wallahi laulallah, demi Allah, jikalau bukan karena Allah, mahtadaina wa ma tasaddaqna wa ma salaina, kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan pernah bersedekah, kita tidak akan pernah melaksanakan salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga kita katakan sekarang, wallahi laulallah, demi Allah, jikalau bukan karena Allah, kita tidak akan pernah bisa salat, kita tidak akan pernah bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat Jumat di masjid ini. Bahkan kita tidak akan pernah mampu menghadirkan ketaatan sekecil apapun, karena sesungguhnya hidayah taufik murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah tersebut sampai kelak kita bertemu Allah di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya hidayah itu mutlak milik Allah dengan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang kita sampaikan pada khutbah yang pertama, maka kita harus yakin ketika kita ingin mendapatkan hidayah, kita hendaknya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan hidayah kepada seseorang ataupun kepada satu tempat yang seakan-akan tempat tersebut tidak akan mungkin mampu mendapatkan hidayah, yang seakan-akan orang tersebut tidak akan mungkin mampu mendapatkan hidayah. Contohnya siapa? Contohnya yaitu istri Fir'aun. Ia hidup di sebuah istana yang semua itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suaminya adalah orang yang mengikrarkan diri sebagai Tuhan, di mana Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Namun dari lingkungan istana tersebut, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada satu hati yang tetap mutmain, yang tetap tenang untuk beribadah, untuk kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati seorang Asiyah bintu Muzahim. Sampai Allah Subhanahu wa taala kekalkan di dalam Al-Qur'an ketika ia berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah untukku rumah di sisimu di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, ya Allah jauhkanlah aku daripada Fir'aun dan amalannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan jauhkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan hidayah kepada seseorang yang seakan orang tersebut tidak akan mampu mendapatkan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hidayah yang datang kepada Rasulullah adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan kami telah wahyukan Al-Qur'an, yaitu dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab, engkau sebelumnya tidak mengetahui apa itu Al-Qur'an, walal iman, engkau tidak mengetahui apa itu iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi man nasya'u min ibadina, akan tetapi kami jadikan Al-Qur'an tersebut sebagai nur yang dengannya kami akan memberikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga peringatkan Rasulullah bahwasanya hidayah tersebut kekal di hatinya Rasulullah merupakan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Wahai Muhammad, kalaulah seandainya bukan kami yang meneguhkan dirimu, maka sesungguhnya dirimu akan condong kepada orang-orang kafir sedikit demi sedikit. Maka dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadar, Rasulullah yakin bahwasanya hidayah dari Allah dan hidayah dapat terjaga karena bantuan Allah. Maka doa yang paling banyak diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk tetap berada di atas agamamu. Dan inilah doa yang hendaknya kita baca, hendaknya kita ulang-ulang, karena hidayah datang dari Allah, dan yang mampu menjaga hidayah tersebut agar tetap berada di hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dalam sehari semalam minimal 17 kali untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Akan tetapi banyak di antara kaum muslimin yang membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim hanya sebatas di lisan mereka, namun mereka tidak mengetahui apa kandungan yang ada di dalam ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim maknanya adalah ya Allah berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah maknanya adalah ya Allah jikalau kami telah mampu melaksanakan satu ketaatan, bukakanlah kepada kami pintu-pintu ketaatan yang lainnya sehingga kami mampu melaksanakannya. Ihdinas siratal mustaqim maknanya adalah ya Allah jikalau kami tersesat, ya Allah jikalau kami telah berbuat maksiat, berikanlah kepada kami taufik, kemampuan untuk mudah bertaubat, mudah meninggalkan perbuatan maksiat yang kami lakukan. Ini diantara makna ihdinas siratal mustaqim yang wajib kita ucapkan minimal sehari semalam 17 kali. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kekalkan hidayah yang ada pada hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala tambah hidayah tersebut sampai kita mampu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام
الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.